Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man qala amruhu wa sa'a amaluhu. Al-hadits. Al-mukarramun para alim wal ulama, Bapak Haji dan Ibu Hajah yang dapat kami sebutkan satu persatu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Al-Akbar, sarjana hukum, tokoh masyarakat Lampung Barat, sekaligus wakil kita di DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang hadir di tengah-tengah kita, yang selalu mengintili kita, yang selalu mendampingi kita, yang selalu memperhatikan kita, yang begitu juga yang selalu kita perhatikan. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan membawa keberkahan hidup semuanya, amin. Ibu Camat beserta perangkat Puspika Kecamatan Batu Ketulis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saya banggakan dan hormati Ibu Ketua Majelis Zikir Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah, yang secara lahir memberikan progres dari lubuk hati yang paling dalam, memberikan motivasi dan semangat. Betapa pentingnya pengajian, betapa pentingnya berkumpul untuk kemaslahatan. Mudah-mudahan niat yang tulus Allah akan berikan keberkahan, amin. Bapak Pratin, semuanya sekecamatan Batu Ketulis yang sempat hadir beserta ibu-ibu semua dari berbagai pekon sekecamatan Batu Ketulis yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa marilah kita sampaikan kehadiran Allah Rabbul Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat kepada kita, amin. Yang telah memberikan kekuatan kepada kita, amin. Yang Allah berikan rezeki kepada kita, hati kita dihentakkan oleh Allah sehingga hadir di majelis, di masjid yang kita cintai, Al-Amin, yang insya Allah ini akan membawa motivasi kita untuk selalu ibadah kepada Allah, amin. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kami teruskan di awal sambutan permohonan masukan motivasi baik dari tokoh masyarakat, Bapak Enon beserta keluarga yang merupakan tokoh yang insya Allah memberikan motivasi kepada kita yang berjuang bagaimana berdirinya Pokon Lain Islam Kecamatan Batu Ketulis beserta ayahanda kita tercinta Pak Mehmet yang insya Allah tidak kita lupakan. Beliau berjuang sehingga pada saat ini ramainya orang, ramainya kegiatan, ramainya orang akan diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang hadir dan yang tidak hadir yang memikirkan Lampung Barat, Allah berikan kesehatan. Dan saat ini tadi disampaikan oleh Ibu Camat betapa banyaknya kegiatan disisihkan waktu untuk mengatur waktu kepada kita.
ada yang paripurna, ada yang melakukan kegiatan pengajian dan yang lain-lain. Selagi hayat masih dikandung badan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dasar pengajian kita pada hari ini, mohon maaf ibu-ibu, wadah majelis zikir Baitul Mukhlisin ini terbentuk sudah lama sekali. Makna Baitul Mukhlisin perlu kami sampaikan. Baitul itu adalah rumah mukhlisin, orang yang berbuat baik dan ikhlas. Amin. Ikhlas enggak Bu? Ikhlas. Ikhlas enggak Bu? Ikhlas. Alhamdulillah. Ikhlas enggak Pak? Dibilang enggak ikhlas sudah dari duduk nunggu pengajian yang belum selesai, yang mau bolos di belakang enggak jadi karena katanya ikhlas. Alhamdulillah. Masjid yang kita tempati ini Al-Amin. Tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Ali Akbar, saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Amin, amin itu maknanya banyak, tinggal tulisannya. Kalau Al-Amin di sini alifnya fathah biasa, mim kasrah ada yang mati. Amin ini adalah yang jujur. Dan kalau permohonan amin kita alifnya fathah mat, mim itu mat tabi'i, nun biasa. Amin itu pertolongan kita, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu. Tadi ditanyakan oleh Pak Ali Akbar, masih siap dengan jujur. Alhamdulillah. Allah menyaksikan, mudah-mudahan ibu-ibu yang sebagai motivasi penggerak majelis zikir ini. Dasarnya apa? Pertama, ibu bapak yang saya hormati, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini baru dasar. Insyaallah ibu-ibu kalau 2 jam lagi masih sanggup, saya yakin kok. Orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tatkala engkau ditambah rezekinya oleh Allah, tatkala engkau ditambah keturunan anak oleh Allah, berumah tangga mempunyai anak diberikan oleh Allah, jangan lupa engkau berzikir kepada Allah Subhanahu. Dulu Allah berikan kepada kita Suprapit saja nggak punya, sekarang motornya 2-3, kebunnya yang tadinya cuma 1000 batang, 2500 batang 1 hektar, kadangkala 5000 batang, kadangkala numpang. Alhamdulillah sekarang punya kebun semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak teringat oleh kita bahwa kebun Allah berikan rezeki kepada kita dari rupiah sekecil-kecilnya, dari kita upahan, dari kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan tatkala kau pintu nikah bil malil mazkur, tatkala engkau itu dinikahkan oleh kedua orang tua kita, diberikan anak oleh Allah, janganlah engkau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, supaya doa kita dikabul oleh Allah. Rentak dalam hati, dalam lubuk hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dibuka dengan sholawat, maka akan tertutup hijab. Insya Allah kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan Allah turunkan rezeki-rezeki yang kita mohonkan, rezeki-rezeki yang kita doakan, yang kita memohon kepada anak kita yang sekolah supaya sukses, rezeki kita supaya makmur, kehidupan kita, anak kita yang tadinya nakal menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, orang tua yang malas ibadah, mudah-mudahan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang aktif majelis taklim, yang bapaknya enggak sholat, mudah-mudahan kita pulang ini bapaknya sholat. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang senang berarti bapaknya banyak yang enggak sholat. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika, asraqul badrun alaina, fatawallin nurul mislan husni alaina, alhamdulillah wa ja'aluni Allah ya Nabi, salam alaina, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, memang jamnya jam ngantuk. 3 pesan saya yang mudah-mudahan nanti ini meskipun sedikit tapi nyantel, meskipun sedikit tetapi teresap dalam diri kita. Amin. 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah 3A. Pertama, nggak boleh ngantuk. Yang di belakang tadi ngantuk karena tadi kuenya masih, sekarang habis. Bukan habis Bu, banyak yang udah dimasukin ke resek. Masalah. Nah, yang kedua, nggak boleh ngobrol soal jadwal besok di Batu Kebayan, dibahas masih ada 1 bulan lagi. Soal besok kita ini mau kerja model, dibahas nanti setelah pulang. Soal kita ada kandungan, katanya yang lebih bagus. Alhamdulillah, memang panitianya pengertian. Minum saja diberikan 3, 1 lah segar pikiran, misalnya sudah sakit tenggorokan. Yang kedua vokalistik, bikin ilmunya sudah turun. Yang ketiga adalah aqua, yang saya pilih karena yang paling gede. Mudah-mudahan ikhlas, amin ya rabbal. Mic-nya sekarang sudah bagus, tinggal kita yang mencerna. Yang ketiga adalah ngolah ngalih. Jadi pertama nggak boleh ngantuk, yang kedua nggak boleh ngobrol, yang ketiga nggak boleh ngolah ngalih. Kalau umpamanya kaki kita capek, boleh seperti ibu-ibu itu sonjol. Ya apa Bu? Ya apa? Yang penting telinganya mendengarkan, kita perhatian. Mudah-mudahan kita akan sampai nanti jam 1 kita akan masih ngaji. Amin. Gak apa-apa ngulur waktu sedikit. Karena apa? Yang penting masih waktu masuk sholat setengah 1 itu masih umum. Ngulur-ngulur waktu nggak apa-apa, yang penting nggak ngulur-ngulur kartu yang nggak paling. Allah karim. Ya karena kita perlu semua masukan dan sambutan para pejabat kita ini penting. Tak bisa saja namanya Pak Ali Akbar nggak ngerti. Wah sudah Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ali Akbar sarjana hukum salah.
Nama ibunya kan kenal semua, ibunya nggak ditanyain. Yang ditanyain tanggal lahirnya. Masya Allah, subhanallah. Program bupati juga. Tapi alhamdulillah agak cerdas. Berarti nanti pulang sudah bawa tepung, nyampe rumah bisa goreng bala-bala. Benar tuh? Benar tuh? Yuk kalau mudah-mudahan sarapan nu arek manehna ka kebon ayak balak-balakna ayak minum kopina bisa goreng alhamdulillah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kenapa ini diperhatikan wahai kaum muslimin tatkala kau diberikan rezeki oleh Allah menjadikan kau lupa berzikir kepada Allah. Kemarin sore dulu tukang tahu tempat kita melarat, dulu tukang tambal ban tempat kita melarat, tetapi begitu beduk itu sudah dipukul tatkala maghrib, kerjaan masih nempel, ditinggal lantur sholat maghrib nak ketinggalan. Insya Allah. Naudzubillah ini. Bu, kira-kira kalau mau maghrib hujan deras, kopinya kehujanan, kira-kira sholat dulu apa nyucuk kopi? Ini saya lihat yang banyak jawab orang agama ya ini. Ya Allah, Masya Allah. Kembali jawab agama yo, karena khawatir isukan arek menjual kopi, arek membayar hutang di sekolah. Masya Allah. Lu sekolahnya insan bayaran, jadi sekolah orang bayar. Saya utangnya urung dibayar tadi sholat ketinggalan. Masya Allah. Setelah pengajian ini jadi nutupnya kopi itu jangan nunggu hujan. Kalau sudah jam 5 itu ditutup. Jadi tidak sayang panasnya masih, sayang besok udah hujan lagi, mudah-mudahan tidak. Allah berikan yang dulu gak punya jabatan, yang dulu kita gak punya kerjaan, yang dulu kita tidak punya penggawean apa-apa, kita menjadi orang yang nganggur, kita menjadi orang yang sibuknya hanya di kebun. Sekarang begitu bisa usaha. Peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dzikrillah, jangan kau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua ini ayat tadi tatkala kau ditambah anak oleh Allah. Bu, Pak, biasa. Malasnya kayak gini saya nanya bapak-bapak, Pak. Dulu tatkala kita baru nikah punya anak enggak Pak? Tatkala kita baru nikah mohon kepada Allah. Setelah qabiltu nikah bil mahdil mazkur, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Setelah kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, alhamdulillah si gelis lahir, alhamdulillah. Begitu selang setahun, alhamdulillah nu kasetna lahir, alhamdulillah. Cukup perempuan laki-laki kadang-kala 12 anaknya jadi 45, alhamdulillah. Dulu belum punya anak mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, saya Engkau jodohkan dengan suami saya yang sangat saya cintai. Kenapa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum Kau berikan anak ya Allah? Akhirnya apa? 10 tahun sudah. Itu katanya pijama tadi gitu. Kalau ada organ pada berangkat, tapi belum ku juga mendapatkan putra. Kalau ketemu suami yang taat, suami yang menyadari, insya Allah akan dijawab oleh suami kita.
jangan bersedih, jangan kau berduka. Tetapi kalau ketemu suami yang nono, yang belum gua, masya Allah, dasar istri majer kan? Sakit nggak bu? Sakit nggak bu? Ada yang suaminya begitu? Mana orangnya? Pesan saya kalau belum mati jangan dikubur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita diberikan oleh anak lengkap, alhamdulillah fasilitas lengkap, rumah yang dulu geribik sekarang rumahnya magrong-magrong, rumahnya mengkilat. Yang dulu saja kita masih jubin sudah beralih ke keramik, keramik sudah lari ke granit, alhamdulillah mengkilat. Begitu hujan dipel, ada ayam kita aja, begitu berak di situ langsung dipel, alhamdulillah. Sudah semua mengkilat, fasilitas motor yang dulu Supra Kitopon sekarang ada Vision, alhamdulillah. Yang dulu kita punya motor masih kehujanan, Allah berikan kendaraan mobil. Tapi ingat saudaraku, ini kadang-kadang membuat kita lupa berzikir kepada Allah, sholatnya ketinggalan. Subhanallah, kata orang Jawa, repot deh dadi wong tani. Maaf bersama, ini lagu wajib. Sholat terkadang lagi, apa mana yang pinuju panen. Sholat sampai sendiri dengan kita panen sholatnya gak kopel lagi, repot dadi wong dagang. Sholat digawe apa maneh dagangane lari, durung sholat jadi ibu-ibu yang saya banggakan. Maaf Maliabar, ini adalah saya akan maju ini karena semangat. Ada yang semangat mesti, insya Allah nanti malam sudah siaran langsung. Ya Allah, Bu, jadi kota amal itu ibu masukkan ke kota amal kardus itu berapa? Bukan diri kita yang tahu. 20.000. Saya lihat itu dari belakang dulu kan, baru kardusnya ke depan tak longok. Yang banyak yang 2.000. Bu, kalau ke pasar malam selagi sekali berangkat habis berapa? Anaknya naik kuda-kudaan 10.000, anaknya naik korsel 10.000, anaknya lihat hantu 10.000, ibu-ibu lihat ustaz 2.000. Naudzubillah, 100.000 bu perpekon, jangan nyusahkan Pak Pratin. Ini pada pembukaan ini. Tuh iuran 100.000 saya kelasnya. Lah kita kan sama Pratin. 100.000 per pokok. Ini kita 2.000. Ya Allah ya Karim. Begitu melihat kita itu hantu. Lihat motor muter-muter, ya Allah, 100.000 sekali berangkat,
Begitu pulang ada yang manggul, ada yang gendong, keranjang 5.000. Nauzubillah ini. Ya Allah. Ibu, setelah pengajian nanti kata Bujaman harus ada perubahan. Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada kita, Allah akan tambah rezeki kepada kita. Sedekah jariah yang seumur hidup akan menolong kita, yang seumur hidup akan membuat kita dan menunggu kita nanti di akhirat. Insya Allah akan kita sisipkan dan akan kita utamakan. Amin ya rabbal alamin. Percaya gak Bu? Kalau gak percaya mati duluan. Nanti dilihat nunggu gak yang 2000. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dasar inilah pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendirikan majelis zikir peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedianya itu adalah ada 2. Jadi tadi saya contohkan orang tani dan orang dagang karena mayoritas itu. Saya mau ngomongin pejabat, tapi Pak Ali Akbar disinggung pula. Insya Allah. Ya. Peringatan Allah ada 2. Yang pertama zikrun natik, peringatan yang masih bisa bicara, peringatan yang masih ada toleransi, peringatan yang masih dapat kita mengubah. Yang tadinya kita menjadi penjahat akan menjadi orang yang taat, dan insya Allah orang yang tidak ibadah akan menjadi orang yang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Quranul Karim sudah dibacakan tadi dari qori yang kita dengarkan. Ya Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailun lil musallin. Ila akhirih. Di situ dijelaskan siapa yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang-orang yang mendusta, yang menghakimi anak yatim, orang-orang yang lalai dalam ibadah, orang yang lalai dalam sholat. Setelah kita dengar, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, Rasulullah Muhammad. Yo, salawat itu perintahnya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah saja bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi alhamdulillah sindur sudah, masya Allah, lagunya menyentuh meskipun sekarang pemainnya bubar. Joknya belum habis sudah bubar. Padahal tak suruh selawatan bareng dengan saya. Ya wis kagel rapopo. Ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, apa dasarnya setelah kita menjadi mempunyai rezeki, kita beriman, mari kita berusaha untuk membenahi diri. Pertama adalah islahul akidah, perbaikan akidah. Kita yakin sudah inna dinami Allahil Islam? Yakin Bu? Yakin kepada Islam? Yakin. Nah, itu maknanya tadi. Inna dinami Allahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Kalau sudah yakin, mari islahul akidah, kita perbaikan akidah kita yang kadang-kala luntur. Yang kedua adalah sofihul ibadah. Artinya kita beribadah dengan benar. Kemarin saya masih nemu, dan saya berangkat
ke Lampung Tengah, Bandar Jaya. Saya sholat di Masjid Istiqlal. Begitu saya mengkon, saya sholat duhur itu masuk dengan orang yang lagi sholat. Begitu saya towel punggaknya, dia malah nengok ke belakang. Bikin saya, hai. Ini Bu, ini kayak majelis zikir. Tatkala kita masuk, tatkala kita ditowel, lakukan kita berlaku seperti imam. Alhamdulillah. Kalau kita sholat sunnah kasih tanda, tatkala kita ditempel, seru-seru, bingung, kita tanda, bukan upacara, bukan. Ini cara. Begitu kita kasih sholat sunnah, kasih tanda, kalau yang nol itu nggak ngerti, bodoh kering, sebenarnya. Begitu ditawel, insya Allah orang itu akan meningkatkan satu derajat menjadi 27 derajat. Halo. Ini syafiqul ibadah. Ada lagi menemui orang-orang yang tatkala itu orang sholat jenazah. Kita sudah niat usolli ala hadzal masjidi arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Orang yang meninggal saudaranya banyak, keluar dari mana-mana, diumumkan oleh tokoh agama di situ, diumumkan oleh muadzin yang ada di situ, diumumkan oleh pamudin yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga, kepada saudara, kepada ahli takziah. Barang siapa yang tidak ada halangan untuk menyolatkan jenazah, bagi yang tidak ada halangan untuk menyolatkan jenazah, ditungguin dulu. kulitnya minta kopi. Makasih. Begitu sholat jenazah terjadi, salamullah salamullah ala Rasulillah. Aduh. Pakai rukuk dan sujud karena tidak ngerti apa yang terjadi.
Islam hanya kuantitas tetapi tidak punya kualitas. Islam hanya jumlahnya banyak tetapi kropos imannya, kropos ilmunya, sehingga ibadah tidak sahih, ibadah tidak Mudah-mudahan majelis zikir kecamatan Batu Ketulis yang dipromotori oleh Pak Camat, maksud saya Ibu Camat, dengan ketua-ketua yang lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Pratim semua menyuruh bagaimana supaya majelis zikir ini banyak orangnya juga punya kualitas ibadahnya. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, setelah kita itu shahihul ibadah, setelah kita ini ibadahnya dengan benar, mudah-mudahan dimulai dari keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita tatkala kita menjadi keluarga, perintahnya Kanjeng Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ibu, nah, di rumah tatkala satu huruf dibacakan Al-Quran, Allah akan berikan 10 kebajikan, 10 derajat pahala Allah diberikan. 1 derajat pahala Allah diberikan kepada kita, insya Allah akan berharga bumi beserta isinya, masih berharga 1 derajat membaca 1 ayat Al-Quran, 1 huruf Al-Quran. Alif lam mim, alifnya 1 derajat itu 1 huruf 10 derajat, lamnya 10 derajat, mimnya 10 derajat. Jadi yang namanya kita ini untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah, insya Allah tidak akan kita menjadi orang-orang yang tidak diberikan pahala. Niat ibadah, kata ibu-ibu, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Allahumma amin. 1 huruf. Maka sekarang alhamdulillah guru ngaji sudah alhamdulillah diperhatikan Pemda, mendapatkan insentif. Guru ngaji jangan diukur jumlahnya, tetapi wujud apresiasi. Pemerintah Lampung Barat sejak 2007 pertama kali yang menggulirkan insentif guru ngaji adalah Lampung Barat di lain kabupaten. Tidak ada dan belum ada. Lampung Barat sudah start duluan. Semua bisa sekolah Lampung Barat sudah diketok oleh Pak Liamba. Cuma mentok-mentok aja. Saya mohon untuk dikawal itu Pak. Iya. Tokdel setuju. Alhamdulillah. Batu Ketulis ada guru ngaji yang tidak kebagian insentif banyak, tetapi itulah ukuran yang namanya anggaran. Kalau semua untuk guru ngaji, jalan goblok tidak akan terbangun. Betul? Anak sekolah yang tadinya 3 setel bisa berubah menjadi 2 setel gara-gara dialihkan ke anggaran lain. COVID-19, alhamdulillah Allah sudah lenyapkan dari bumi Nusantara. Seantero Jakarta Raya yang dulu booming di mana-mana, COVID-19, orang mau keluar saja takut, duduk bekas orang yang COVID bisa nempel COVID. Begitu kita salaman, sholat saja jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Madinatul Munawwaroh, Masjid Nabawi juga banyak contrengan yang tidak boleh untuk duduk karena Allah uji kepada umat seantero Jagat Raya.
begitu datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Itulah Covid seperti jahe langkung. Tidak ada. Pak Kapus sudah berusaha, Masya Allah, malam ditelepon, yang satu kejar-kejar, yang satu terkapar, yang satu butuh, Bu Camat tidak pernah tidur. Ini repotnya jadi pejabat, kerjaan yang ngurusi masyarakat. Apa mana yang waktu nih pemilu, siang rina wengi ora bisa. Ya karena tugas beliau. Masya Allah. Untuk Pak MB sekarang sudah di pusat. Kalau dulu 2007 itu berusuhan sampai, Masya Allah, siang malam tidak pernah berhenti. Malam mau tidur ada orang datang, begitu mau pergi ngantor pagi saja udah ada tamu. Masya Allah, susahnya jadi pejabat. Makanya enak jadi masyarakat apa enak jadi pejabat? Iya, sampai ada sebagai pejabat. Ya tetap enak jadi masyarakat, sebagian ada yang jadi pejabat. Mudah-mudahan kali akan diberikan kesehatan, amin. Terutama diberikan kekuatan dan kesehatan, amin. Sehingga ada yang memimpin wilayah kecamatannya dan ada yang bisa mengetok palunya tatkala program masyarakat, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, 1 jam lagi masih tahan? 2 jam. Pertama, 7 golongan yang akan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita meskipun 1 akan jadi golongan. Amin. Pertama, imamul adil. Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Bukan hanya Pak DPR dan Bu Camat, bukan hanya Pak Kapus dan para pegawai yang lain. Dulukum rahimahulukum an raiyatihi mas'ulun. Kita itu semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Ibu punya suami, bertanggung jawab kepada suami. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri. Udah punya anak, bertanggung jawab bagaimana membiayai anak, bagaimana memintarkan anak. Jadi kalau punya anak itu yang pertama kewajibannya kita julid-julid. Kalau semua itu tak terangkan, insya Allah jam 1 kita masih di sini. Tapi insya Allah kita jam 1:15 sepakat ya Bu ya. Jam 12:15 maksud saya, insya Allah kita sudahi, amin. Apalagi yang bocor itu udah lihat ke kanan ke kiri, mendunang besbaris. Masya Allah, mendung usah mendung, mendung bukan berarti hujan. Ibu, pemimpin yang adil itu begitu Bu. Kalau kita punya anak, yang pertama kewajibannya adalah yusinahu ismuhu, memberikan nama yang baik. Karena asal-asalan seperti kakek saya, ya Allah, punya anak. Wah, anak yang pertama sinten Mbah? Yang pertama itu jenenge Rono Mbah Mungkin iki dari tenanan yo. Tenan. Masya Allah. Begitu ibunya lagi nyapu, anaknya mau lahir, begitu lahir di atas namanya Citra. Asal-asalan. Masya Allah. Ini lagi siapa yang lahir? Laki-laki Mbah Darmo. Iya Darmo, bagus. Darmo berbakti. Begitu balik modal. Ya Allah. Sekarang bagus-bagus. Alhamdulillah. Bayu Nisa, ya Allah, perempuan yang baik. Arijalul qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Begitu ia lahir,
dinamai alhamdulillah, Ahmad Solihin alhamdulillah. Mentang-mentang bahasa Arab jangan dinamain Ahmad Majnun. Ahmad yang bagus, Majnun itu adalah gelo. Masya Allah. Tanya kepada ustaz yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Imamul Adil itu harus sesuai. Lahirnya diurusin, batinnya diurusin. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan harus serasi. Kata laki-laki begitu ditinggal istrinya ke tempat mertua saja sudah bingung. Masya Allah. Hitamnya bersihkan rambutmu. Aku kan dipanggil ibu. Katanya Robi Order. Manisnya madu, tak semanis senyummu. Engkaulah sayang, segalanya bagiku. Kau tempat terjumpa dalam kerinduan. Kau tempat terhibur dalam kesedihan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Ini bapak-bapak, istri tak kalah depan mertua saja sangat berarti seorang istri. Jangan begitu mau dapat cantik, molek, alhamdulillah senyumnya menawan. Ya Allah, tinggi semampai. Supaya tergasa. Begitu cantik setelah akan nikah punya anak satu, alhamdulillah. Yang dulu ranting sekarang kalau dulu dipanggil Dek, meskipun dia gembrot yang dipanggil Dek supaya seneng. Pak, siapa? Dek. Masya Allah. Yang tak kalah kita itu dipanggil, begitu punya anak satu, anak dua menjadi gembrot. Mau kemana? Itu di belakang. Panggil dipanggil ada suaminya teriak. Dok! Masya Allah. Bu, majelis zikir tidak boleh seperti itu. Suami sayang, istri sayang, insya Allah keluarganya akan menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasabun nasab ibadatihi, pemuda yang tekun ibadah. Ini akan dirahmati oleh Allah dan orang tuanya akan langsung mendapatkan cucuran rahmat karena anaknya ibadah, karena anaknya soleh-solehah, karena anaknya selalu berbakti dan tidak pernah meninggalkan sholat. Amin ya rabbal. Amin. Tapi sekarang sulit, Masya Allah. Kalau di fajar bulan begitu dengan azan, anak-anak malah dijembatkan di gardu, anak-anak malah pada duduk-duduk di pinggir jalan mainannya. Ibu-ibu di rumah nonton TV sambil mainan dengar azan cari-cari gade. Begitu agak malam dikit, apa yang dilihat suami mengganti. Itu kata ibu-ibu, Masya Allah. Agak malam dikit ikatan cinta. Begitu Aldebaran sudah off, ibu-ibu pada pusing. Kapan kasih Aldebaran? Ini muncul kecil kontraknya Aldebaran minggat. Apa yang menjadi PR kita? Uswatun hasanah, Bu. Anak kita bisa sholat, anak kita mau ngaji. Kalau bapak ibunya memberikan contoh yang baik, beda dengan dulu. Saya nggak ngaji, saya dipukul oleh bapak kita. Tetapi sekarang anak kita jewer saja sudah pelanggaran di hadapan Allah dan pelanggaran di hadapan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ini beda. Saya dulu nggak dikasih uang jajan, lebaran dikasih baju.
karena saya meninggalkan sholat 2 waktu. Subuh saya kesiangan, ya Allah. Zuhur saya di perjalanan, asar kelewatan, maghrib ketiduran, isya kebablasan. Naudzubillah. Mencetak anak yang tekun ibadah ini PR yang berat. Alhamdulillah, program Pak Pratin, Bu Pratin, Majelis Zikir Kecamatan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus seimbang yang namanya dunia dengan akhirat. Anak harus sekolah, tetapi anak harus pemberantasan buta aksara Arab. Nabi buyutamu bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sholatnya tekun, Al-Quran harus kita pelajari. Biarin anak-anak masih ikra didengarkan, jangan dikit-dikit malah nyerahkan guru ngaji. Kamu udah setahun masih ikra tidak, kamu setahun belum bisa baca. Kalau gurunya nggak bisa ngajar, tidak saja. Ini guru ngaji yang disalahkan, padahal anaknya berangkat ngaji, tetapi mengkol tempat neneknya nonton. Biarin yang masih gadis sambil bikin kopi, dia ngaduknya salatullah salamullah terputar ala Tuhan Rasulullah terputar. Ya Allah, yang SD, yang TK, yang PAUD belajar. Bifakama takakata bintu'amu matamu. Jadi namanya belajar Arab. Di sini malah ada guru ngaji ingatkan orang tua, tetapi orang tua tidak sadar. Begitu musim kopi sudah ada guru ngajinya kirim surat kepada orang tuanya, ditulis di situ ba ya ro mati, ditulis bayarah, dikirim, dibalikin sobaro dibalikin, dibalas sama guru ngaji musim dibalikin lagi ke orang tuanya nggak sabar, malah ya Allah ro gimana anaknya mau pintar cerdas suki ngomong adalah disingkati saumri dibayani maaf ilino tak hasil ilmu angin berkorok bakal tak cerita ake kukulekan di bertelok duka wakil semua dibaring wa burhodin wa irsadi ustadin wa tuli zamani rupane lipat lungguh sabar ono sangune lan biru langit guru lan sing suhe mangsane. Dan kalau kita mencetak orang anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, itu harus perkara ini kita lakukan. Pertama, lipat lungguh, kita harus sadar bahwa orang itu kalau kita harus fokus anak ngaji, harus kita juga ikut bagaimana nyekuyuh, kita membantu bagaimana suksesnya ngaji. Betul? Ibu-ibu majelis zikir begitu berangkat, kita harus juga ikut bagaimana majelis zikir supaya sukses. Amin. Besok di Batu Bayan dompetnya kalau yang gede, tasnya selenting yang kecil itu
itu diisi 50.000, 100.000, ada 10.000. Yang 2.000 tinggalin. Oh ya. Insyaallah. Yang gede ya khusus untuk jajan kalau bisa masih kayak gitu. Lipat dulu. Yang ketiga sabar. Anak kita ini harus sabar. Di TK itu maksimal 2 tahun, SD 6 tahun. Jangan anak SD baru kelas 1 suruh belajar bahasa Inggris. Insyaallah kelas 2 baru ada mulai bahasa Inggris, muatan lokal bahasa Inggris. Bahasa Lampung sekarang diajarkan dari dulu. Jadi anak kita juga harus ada yang bisa bahasa Lampung. Jangan kita hanya bahasa Sunda, jangan hanya kita bahasa Jawa, bahasa Lampung, karena kita hidup di Lampung harus juga bahasa Lampung. Ditanya anak-anak kita oleh orang tuanya, kenapa nangis nak? Agak mengang dikening, bingung bapaknya. Loh kenapa nak? Agak mengang dikening. Gak ada gini nak. Pak, mau makan gak dikasih sama mbak. Minimal harus bisa bahasa Lampung, Jawa Lampung bisa. Agak dibantu, agak hidup bisa. Jadi sekarang ini Pak Ali Akbar gak bisa ngomongin saya karena saya tidak khusus. Masyaallah. Sabar. Yang ketiga harus nih, harus ada biaya. Jangan ikro sobek nyalain guru ngaji, Quran sobek nyalain guru ngaji. Padahal anak kita tatkala baca kadang-kala tanya sana tanya sini, ikronya rusak, nah disuruh lagi ya. Jangan. Gimana kamu ikro belum tamat udah habis 4. Guru ngajinya itu lo merhatiin apa? Muridnya 150, guru ngajinya 1, gimana mau memperhatikan? Insyaallah nanti akan diberikan program oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alisati ustadzin. Harus ada yang ngajar. Ada yang ngajar, ada yang belajar, dan ada tempat untuk mengajar. Waktu zamani, waktunya harus lama. Insyaallah haram di anak wasab nasa ibadatihi akan menjadi PR kita. Yang ketiga, warajulun qalbuhu fil masjid. Orang yang selalu terpaut kepada masjid. Sekarang di 12. Saya takut dikritik oleh Ali Akbar. Ali Akbar jam 2 harus menuju 5. Belum makannya ya Pak ya. Saya sudah bilang kan cepat bagus. Saya beli di pasar. Cepat kan bagus, saya di pasar. Lebih cepat lebih bagus karena saya sudah lapar. Jelas sama makan. Jadi sampaikan oleh ibu sedikit dulu lagi dulu. Sebentar lagi makan katanya. Pikir saya sebentar lagi ibu perhatikan mau ngaji. Malah enggak. Ibu sebentar lagi makan. Sorry Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, warajulun qalbuhu fil masjid, ini orang yang terpaut kepada masjid. Dulu masjid ini kecil. Dulu masjid ini belum segede ini dan belum serapi ini. Tetapi ini Masya Allah, lapornya masih lama. Benar kok. Terus yang keluar ini belum. Ini kayak Pak Pratin. Sini ulang-ulang maksudnya. Kalau Pak Pratin bantu, ya wajar kalau Pak Pratin bantu dikit-dikit ya Bu ya. Ibu lebih banyak ya Bu ya. Yang bilang dia sedikit. Jadi bukan hanya yang bantu semen, bukan hanya yang bantu keramik. Walau belum tahu fil masjid, masjid dibesarkan, musola dibesarkan. Mari kita memakmurkan tatkala azan subuh. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira banyak yang mangkat timur, apa yang banyak masjid? Bu, ibu-ibu kalau dengar azan subuh itu bangunin bapaknya, apa kira-kira ngambil beras
suci. Majelis zikir setiap saat, majelis zikir besok seminggu sekali tiap hari Jumat, kadang-kadang ada yang Jumat, ada yang Kamis. Majelis taklim, majelis zikir kecamatan setiap bulan, benar nggak Bu? Ya Allah, ya terus tetapi begitu sederhana, bapaknya, anaknya, tolong Bu dibangunin. Gimana saya mau bangunin? Bapaknya kalau dibangunin subuh marah-marah. Ini urusanmu. Ini Bu, mari kita introspeksi diri supaya kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keluarga kita akan menjadi betul-betul, ya Allah. Jangan pura-pura engkau bertakwa, tapi ternyata berbuat dosa, berbuat tamun. Selalu ingkar aturan agama. Wahai saudaraku, mari bertaubat dari maksiat mendapat nikmat. Tuh, kalau ibu emang ada organ di sana berapa Bu? Enggak Bu, Ustaznya ini juga enggak perlu sampai enggak. Ini nyawari enggak bohong. Bukan aku membenci atas perbuatanmu. Saya enggak benci Bu. Sholat kamu, sholat kamu. Tapi aku kasihan besok akhir hayatmu, kau selalu maksiat, tak pernah bertobat. Bapak yang di belakang akan mendapat laknat dari malaikat. Assalamualaikum Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Asqalasiyah. Jangan kita pura-pura ibadah tetapi kita di hadapan Allah tidak pernah ibadah. Tatkala rapat pembangunan masjid, tatkala rapat pembangunan jalan, tatkala rapat bagaimana pekot kecamatan itu menjadi baik, paling pertama usul instruksi. Saya tidak setuju kalau masjid itu nanti keramiknya hanya kayak gini, harus berani disetujui. Biasanya orang yang paling usul kayak gini ini paling alot barunya. Kok betul loh? Kok betul loh? Insya Allah Pak Fatih ini semangat. Insya Allah apapun yang kita lakukan di hadapan Allah ibadah, di hadapan keluarga kita ibadah, keluarganya akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Qalbu bil masjid, membangun iya, mengisi masjidnya iya, berangkat majelis taklim iya, insya Allah barakatun thayyibatun warahmatul ghafur. Apalagi ini di bulan Muharram. Tadi akan saya jelaskan bulan Muharram, tetapi dasar-dasarnya belum saya sampaikan. Jadi ini dasarnya dulu, karena di bulan Muharram ini Masya Allah, kalau tahun baru Masehi orang pada beli terong, orang pada bakar ikan. Begitu tahun baru Hijriah kemarin malam, orang-orang pada
Di masjid, mari kita berzikir kepada Allah. Zikirnya seperti apa? Astagfirullah Rabbal alamin. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan sholihan. Hidup di dunia sebentar saja, segera mati, sekejap mata. Jangan terpercaya, jangan terpesona di akhirat nanti, tempat tinggal kita di akhirat nanti. Hidup sebenarnya muslimin wal muslimat, marilah kita lakukan sholat buat bekal kita nanti di akhirat, supaya kita tidak dilana oleh malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya 7 baru keambil 2, 3 masih 4 lagi. Di sela-sela ini baru aja ada kabar di Pekon Warisan ini baru saja ada yang meninggal, yakni Bapak Na'uf. Mohon ikhlasnya karena doa 40 orang akan dikabul, apalagi di satu masjid. Mohon ikhlasnya yang mulia, jadi tokoh hidup bisa diberikan di bersama dibarakati Allah dan batin al-Fatihah.
Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf ini meninggal dalam rangka cari nafkah. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah dan keluarganya yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan. Tadi di depan saya sampaikan peringatan Allah yang masih bicara, yang masih bisa mengingatkan kepada kita. Al-Quran masih bisa kita baca, pengajian masih dapat kita hadir, khutbah-khutbah masih dapat kita dengarkan. Tapi kalau sudah peringatan seperti Pak Ma'ruf ini, peringatan kematian tidak bisa diukur, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, jangan sampai kita semua hadir di depan Allah dalam keadaan zero and zero, kosong. Kita belum ada bekal ibadah. Pejabat kita diberikan kekuatan, jamaah kita diberikan kekuatan, wabil khusus kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketabahan. Al-Fatihah.